Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang sekarang tentunya sudah dalam mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler ini, Anda sudah memasuki semester keempat. Dan pada mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler, sebenarnya ini sangat menarik ya untuk Anda ikuti karena ini merupakan mata kuliah konsentrasi. Dan syaratnya tentu Anda sudah mengikuti pengantar hukum internasional publik. Ya. Saya Diani Sadiawati, pengajar hukum diplomatik dan konsuler selama semester genap ini. Nah, di dalam konteks pembelajaran untuk hukum diplomatik dan konsuler ini, ada yang pertama, pada kuliah pertama ini diharapkan tentunya Anda dapat mampu menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, perkembangan, dan juga sumber-sumber hukum diplomatik. Ya. Dan pada kuliah pertama mengenai sejarah hukum diplomatik ini, kita akan membahas terkait dengan apa sih pengertian hukum diplomatik, ya. Lalu yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan hukum diplomatik itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana sumber-sumber hukum diplomatik ini ditemukan di dalam konteks hukum internasional, ya. Nah, kita mulai pada materi yang pertama terkait dengan pengertian hukum diplomatik. Jadi sebenarnya hukum diplomasi itu sendiri ini merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan berbagai pihak. Ya, di sini tentu pihak ini adalah negara. Ya, termasuk bagaimana dilakukannya negosiasi antara perwakilan yang diakui secara resmi. Ya. Jadi kalau Anda masih ingat pada waktu kita membahas atau mengikuti perkuliahan mengenai pengantar hukum internasional publik, saya selalu mengingatkan ada 3 elemen yang sangat penting dalam hukum internasional. Yang pertama apa? Pertama adalah bagaimana dalam hukum internasional ini sangat syarat dengan kepentingan. Yang kedua, terkait dengan kedaulatan. Ya, yang ketiga terkait dengan diplomasi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kepentingan, pasti tidak ada negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini yang tidak mempunyai kepentingan untuk negaranya. Ya. Dan kedaulatan di mana bisa dipakai tentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh PBB, ya, bahwa non-intervention itu menjadi salah satu hal yang bagi setiap negara, ya, dengan kedaulatan yang ada, tentu ini bisa digunakan dalam hal apabila ada kedaulatan yang dianggap dilanggar oleh suatu negara, atau di mana suatu negara itu merasa bahwa kedaulatannya dilanggar oleh negara lain. Yang ketiga, ini yang terpenting yang sekarang kita akan bahas pada perkuliahan semester genap ini, yaitu terkait dengan hukum diplomatik dan konsuler. Jadi istilah hukum diplomatik ini secara tradisional, ya, tentu terkait dengan norma-norma, ya, karena norma-norma ini merupakan suatu kaidah, ya, yang mengikat, yang mengatur bagaimana sih fungsi dan misi dari diplomatik yang tentu ini pertukaran antar negara-negara yang sudah sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Ya. Dalam perkembangannya, definisi hukum diplomatik ini ternyata sudah lebih luas lagi, ya, yang tidak saja sekedar hubungan diplomatik dan kekonsuleran antar negara, tetapi juga mencakup bagaimana suatu negara ini merepresentasikan kepentingannya dalam konteks hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama
menyelami hukum diplomatik yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antar negara, tapi juga keterlibatan suatu negara dalam arena organisasi internasional. Saya rasa Indonesia dalam beberapa tahun ini sangat memegang peranan penting, ya, baik dalam konteks organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi juga peran Indonesia dalam ikut menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, terutama tentu di Asia Tenggara dan juga di area internasional. Ya. Nah, kita mulai dengan sejarah. Ya, jadi kalau Anda nanti membaca dari buku-buku referensi yang sudah disampaikan pada RPS, ya, rencana pembelajaran semester, kita akan mulai bahwa Anda akan mengetahui bahwa sejarah dari perkembangan hukum diplomatik ini kita bisa mulai dari zaman kuno. Jadi dari zaman kuno itu sendiri sebenarnya sudah mulai terlihat adanya kebutuhan untuk melakukan hubungan antar, pada waktu itu mungkin belum terbentuk negara, tetapi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, yang dasarnya adalah kepentingan, ya, antara satu kelompok karena dia tidak memiliki suatu sumber bisa saja sumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok itu, tapi dimiliki oleh kelompok yang lain. Nah, pada perkembangannya di abad pertengahan, ya, perwakilan diplomatik ini mulai diformalkan, ya, dengan munculnya utusan resmi, ya, dan juga dilakukannya perjanjian diplomatik. Kenapa? Karena kita tahu zaman dulu memang belum ada transportasi seperti pesawat udara, ya, yang ada mungkin ada kapal laut, tapi memerlukan waktu yang lama, ya, sehingga pada waktu itu ada kebutuhan bagi perwakilan suatu negara, ya, tanda kutip kita katakan sebagai negara ini, yang akhirnya meminta agar mereka dapat lebih lama lagi di suatu negara lain, ya, dalam rangka untuk menjalin suatu kerjasama atau kepentingan-kepentingan yang memang sangat dibutuhkan oleh negara lainnya, ya. Dan juga muncul perjanjian-perjanjian diplomatik tentu sesuai dengan kepentingan dari kedua negara, ya. Lalu dalam perkembangannya di dalam Kongres Vienna atau Kongres Wina di tahun 1815 mulailah disusun aturan-aturan dasar tentang hukum diplomatik, ya. Dan ini terus-menerus, ya, panjang sekali memang sejarah dari perkembangan hukum diplomatik, karena dasar dari hubungan diplomatik ini memang syarat dengan kepentingan dan tentu tidak mudah untuk menyatukan, tidak mudah untuk menyamakan kepentingan yang berbeda antar satu negara dengan negara yang lain. Namun akhirnya pada tahun 1961, ya, semua negara-negara yang hadir pada waktu itu setuju untuk menetapkan yang namanya Konvensi tentang Hubungan Diplomatik atau Vienna Convention on Diplomatic Relation tahun 1961. Nah, apa saja kira-kira isi, ya, atau konten dari Konvensi Vienna ini, ya. Jadi ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik, ya, yang antara lain yang sangat menonjol adalah mengatur mengenai kekebalan diplomatik. Yang kedua terkait dengan perlindungan terhadap kedutaan, ya. Jadi gedung di mana perwakilan diplomatik dari suatu negara itu dinamakan sebagai suatu gedung kedutaan. Lalu juga bagaimana mengatur keamanan personel dari perwakilan diplomatik. Nah, tujuannya tentunya untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih rinci dan terstandarisasi dalam hal perlindungan dan praktek diplomatik, dan menjadi landasan utama bagi negara-negara di dunia dalam menjalin hubungan diplomatik, ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas gimana sih tahapan dari pembentukan Konvensi Vienna tahun 1961. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pada zaman kuno dari perkembangan awal itu negara-negara memiliki utusan untuk mengelola hubungan dengan negara lain, ya. Karena tadi dasar adalah kepentingan, ya. Lalu di abad pertengahan muncullah utusan resmi, ya, diikuti tentu dengan suatu perjanjian-perjanjian diplomatik yang menghasilkan suatu hubungan yang formalitas dalam hubungan diplomatik. Ya, lalu pada Kongres Vienna tahun 1815, setelah terjadi Perang Napoleon, Kongres Wina telah menghasilkan suatu perjanjian yang menetapkan aturan-aturan yang lebih baku lagi dalam suatu hukum diplomatik. Ya. Lalu terjadi pada antara Perang Dunia I dan Dunia Kedua, di mana terjadi perkembangan tambahan dalam hukum diplomatik, yaitu adanya suatu perjanjian, disepakatinya suatu perjanjian yang namanya Perjanjian Jenewa tahun 1928 yang mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata, ya, dalam perang sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara. Ya. Jadi Perjanjian Jenewa atau Konvensi Protokol Jenewa ini sebenarnya memang didasari pada kebutuhan dari negara-negara yang pada waktu Perang Dunia I dan Dunia Kedua kita tahu bagaimana korban-korban dari masyarakat sipil, ya, yang sangat banyak, ya, yang padahal mereka tidak terlibat dalam suatu perang. Nah, ini tentu ada kebutuhan dari berbagai negara untuk mengatur bagaimana dalam suatu sengketa yang antar negara yang memang kadang-kadang tidak bisa dihindari, itu diatur norma mengenai perang, ya, sehingga tidak merugikan yang namanya masyarakat sipil atau non-kombatan. Nah, selanjutnya pasca perang, ya, terjadi desakan dari berbagai negara untuk mengatur hubungan internasional yang lebih baik lagi. Dan akhirnya pada tahun 1945 disepakati oleh kurang lebih ratusan negara-negara di dunia untuk membentuk yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dibentuknya PBB ini menjadi langkah penting dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Ya. Dan setelah hampir 20 tahun kemudian ditetapkannya Konvensi Vienna tentang hubungan diplomatik, ya, antar negara yang mengkodifikasikan norma-norma dan prinsip dasar dalam hukum diplomatik yang telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk hubungan diplomatik yang modern, ya. Nah, kapan sih berlakunya Konvensi Vienna? Ya, jadi ini efektif berlaku tanggal 24 April tahun 1964. Ini sesuai dengan pasal 51 yang mengatur bahwa efektifnya berlaku dari Konvensi Vienna ini dan yang sudah sampai dengan saat ditandatangani ada 60 negara yang telah meratifikasi, ya, atau state parties sebanyak 193 negara. Jadi Anda bisa mengetahui bagaimana kebutuhan dari setiap negara di dunia ini yang sudah meratifikasi, artinya adalah negara-negara yang sudah tunduk, ya, dan patuh untuk menjalankan apa yang sudah disepakati, ya, di dalam Konvensi Vienna tahun 1961. Dan tempatnya di mana, ya? Ya, konvensi ini diadopsi di Vienna atau di Austria, tentu di negara Eropa.
Nah, saya ingin menjelaskan juga apa sih sebenarnya urgensi dari pengaturan tentang hubungan diplomatik. Jadi tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa Konvensi Vienna tahun 1815 ini merupakan dasar dari upaya untuk mengembalikan kembali stabilitas dan keseimbangan di Eropa, ya. Sehingga kenapa para diplomat dari berbagai negara ini berusaha untuk menyusun aturan-aturan dasar yang akan mengatur hubungan antar negara, ya. Karena tadi sudah saya sampaikan pada pertama kali penyampaian saya adalah bahwa dalam hukum internasional ini kepentingan juga menjadi satu hal yang sangat menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan hubungan internasional. Nah, dari Konvensi Vienna ini, ya, dihasilkanlah beberapa keputusan yang sangat signifikan, termasuk juga terkait dengan norma-norma hukum internasional, ya, yang mencerminkan bagaimana kebutuhan atau kepentingan untuk menciptakan aturan yang jelas dan terstandarisasi untuk meminimalkan konflik dan juga bagaimana mendorong kerjasama tentu yang baik, ya, yang positif antar negara. Dan Kongres Vienna ini juga menjadikan dasar, ya, bagi evolusi hukum diplomatik yang kemudian mencapai puncaknya, ya, pada waktu ditetapkannya Konvensi Vienna. Nah, saya ingin menjelaskan juga apa sih sebenarnya manfaat dari hubungan diplomatik ini, ya. Ada 3 sebenarnya. Pertama, bagaimana dengan hubungan diplomatik ini akan memberikan perlindungan kedaulatan dan juga dapat menciptakan kerjasama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan kepada para perwakilan diplomatik atau biasanya disebut sebagai diplomat dan staf kedutaannya. Lalu yang ketiga, bagaimana memberikan perlindungan dari konflik dan juga fasilitasi komunikasi tentu dengan negara pengirim, ya. Nah, yang pertama terkait dengan perlindungan kedaulatan dan kerjasama, bahwa dalam konteks hubungan diplomatik ini, ya, aturan hukum diplomatik membantu untuk melindungi kedaulatan suatu negara dengan menetapkan batasan dan norma-norma yang mengatur hubungan atau interaksi antar negara. Juga untuk membantu mencegah terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dari suatu negara. Ya. Terkait dengan perlindungan kedaulatan dan kerjasama juga dikaitkan dengan bagaimana untuk mendorong kerjasama dan perdamaian antar negara. Ya. Jadi pengaturan yang jelas di dalam Konvensi Vienna tahun 1961 ini akan mendorong negara-negara untuk mencari solusi yang damai daripada mengedepankan tindakan militer. Ini secara norma, ya. Lalu terkait dengan perlindungan diplomat, ya, kepada diplomat dan juga staf kedutaannya, tentu dalam konteks ini pengaturan dari Konvensi Vienna ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan diplomatik di suatu negara, di negara asing, atau suatu negara itu adalah negara pengirim, di negara asing adalah di negara penerima, ya. Yang ketiga, bagaimana perlindungan dari konflik dan fasilitasi komunikasi. Ini bagaimana untuk menghindari konflik dan agar konflik dan kekacauan jika terjadi di antara satu negara dengan negara lain dapat diminimalisasi, ya. Jadi negara-negara punya pedoman yang sama karena diatur dalam suatu hubungan diplomatik, ya, yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi norma-norma itu sudah disusun bersama. Jadi bagaimana setiap negara yang misalnya terjadi konflik, dia dapat melakukan suatu tindakan-tindakan yang sama, ya, karena sudah diatur dalam hukum internasional bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka akan melakukan langkah-langkah, apakah perlu dilakukan dengan suatu perundingan terlebih dahulu, sehingga tentu dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi terjadinya konflik antar negara. Walaupun mungkin dalam prakteknya tidak mudah, ya.
Di dalam mata kuliah hukum internasional saya juga sudah sering menyampaikan kepada Anda semua contoh-contoh yang konkret dari terjadinya suatu konflik antar negara, dan tentu di sini dengan Anda mengikuti mata kuliah hukum diplomatik ini, kira-kira apa sih yang bisa kita harapkan dari suatu pengaturan mengenai hubungan diplomatik ini untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik. Dan juga peran dari hubungan hukum diplomatik ini adalah memfasilitasi adanya komunikasi, ya. Karena komunikasi dalam hubungan antar negara menjadi sangat penting, ya. Mengingat bahwa hubungan antar negara itu tentu bagaimana menyatukan kepentingan yang berbeda, ya, atas dasar tentu hukum internasional yang sudah diatur dalam konteks hubungan diplomatik. Dan tidak itu saja, tentu dalam hubungan diplomatik ini, ya, dalam komunikasi ini, setiap hubungan antar negara ini bisa dilakukan dalam bentuk yang lebih soft lagi, seperti misalnya kerjasama di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, ya, lalu di bidang pertahanan keamanan. Banyak sekali sebenarnya dari hubungan diplomatik ini dapat menghasilkan suatu keuntungan atau manfaat dari masing-masing negara, tentu berdasarkan pada kebutuhan yang diharapkan dari kerjasama yang dilakukan antar negara ini, ya. Terakhir saya ingin menyampaikan mengenai sumber-sumber hukum diplomatik. Sebagaimana kita sudah bahas tadi, bahwa hukum diplomatik ini juga tidak lepas dari bagian dari hukum internasional. Nah, tentu dalam konteks ini ada sumber-sumber hukum diplomatik yang juga merupakan dari bagian hukum internasional secara keseluruhan. Yaitu konteks dari sumber hukum diplomatik ini kita merefer pada pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional, ya, atau International Court of Justice, ya. Yang pertama tentu terkait dengan sumbernya adalah International Convention atau perjanjian internasional. Ya, yang kedua terkait dengan kebiasaan internasional, kebiasaan hukum internasional. Jadi dari sejarahnya ini banyak sekali sebenarnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum internasional yang akhirnya juga diikuti oleh setiap negara. Dan ini menjadi salah satu sumber dari hukum internasional maupun juga sumber dari hukum diplomatik. Yang ketiga, ini sumber hukum diplomatiknya terkait dengan prinsip-prinsip hukum, ya, internasional yang diakui, ya, oleh negara-negara maupun organisasi internasional, ya. Lalu yang keempat, ini terkait dengan putusan-putusan pengadilan, ya, yang tentu putusan pengadilan ini didasarkan pada publikasi-publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan yang dihasilkan oleh oleh pakar-pakar hukum internasional, ya, yang tentu ini juga dipakai oleh hakim pada Mahkamah Internasional. Jadi 4 sumber hukum diplomatik ini atau juga sumber hukum internasional bukan berarti ada hierarkis, ya. Jadi perlu Anda ingat bahwa 4 ini bisa dipakai tergantung juga kepada hakim, ya, yang akan menggali dari kasus-kasus yang diajukan kepada ICJ ini, apakah akan menggunakan perjanjian internasional atau International Convention, atau akan menggunakan langsung kebiasaan hukum internasional atau International Custom, atau terkait dengan general principle, atau juga dari putusan-putusan pengadilan. Jadi semua ini diserahkan kepada hakim mana yang mau dipakai, ya. Tetapi kebanyakan yang dijadikan rujukan oleh hakim Mahkamah Internasional ini adalah yang pertama, ya, International Convention. Karena dalam perjanjian ini memang sangat cukup kuat, ya, saya katakan ini sangat kuat karena tentu sudah ada juga konvensi internasional, konvensi Vienna yang mengatur mengenai treaty, ya. Jadi pasti dalam hukum internasional Anda juga tahu bahwa
sudah ada yang namanya Pacta Sunt Servanda, atau kalau di dalam hukum nasional kita tahu dalam hukum perdata ini ada pasal 1338 ya. Dan intinya apa? Yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Nah, ini tentu tidak jauh juga dari bahwa terkait dengan International Convention. Ini mengacu pada Konvensi Vienna, ya, mengatur mengenai International Treaty. Walaupun Indonesia belum meratifikasi, tetapi ternyata dalam praktek Indonesia malah sudah menerapkan. Ya. Nah, konvensi internasional ini ya merupakan perjanjian yang dalam arti umum ini adalah bagaimana melibatkan banyak negara sebagai pihak, ya. Karena itu memang untuk konteks konvensi internasional ini disebut sebagai perjanjian yang bersifat multilateral. Karena kita tahu pada waktu kita mengikuti perkuliahan pengantar hukum internasional publik, ya, ada perjanjian sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral. Nah, karena kita tahu bahwa konvensi internasional ini ada melalui proses ratifikasi yang dilakukan oleh berbagai negara, maka tentu konvensi internasional atau perjanjian internasional ini disebut sebagai perjanjian atau konvensi disebut sebagai perjanjian multilateral. Nah, konteks dalam arti tertentu ini merupakan konvensi atau perjanjian di mana hanya beberapa pihak, hanya beberapa negara yang menjadi pihak, ya. Dan di sini tentu kita sebut sebagai suatu perjanjian yang sifatnya adalah bilateral. Jadi sekali lagi, konvensi internasional bersifat umum ini disebut sebagai perjanjian multilateral. Lalu dalam arti tertentu di mana hanya melibatkan beberapa negara atau dua negara itu disebut sebagai perjanjian bilateral. Dan di sini saya kasih contoh adalah terjadinya suatu perjanjian sifatnya bilateral yang dalam hal ini adalah saya kasih contoh seperti Treaty of Extradition and Consular antara Amerika Serikat dan Sri Lanka. Saya rasa untuk Indonesia pun juga banyak sekali melakukan perjanjian bilateral karena Indonesia sangat memerlukan juga dukungan dari berbagai negara-negara terkait dengan kepentingan Indonesia, terutama terkait kalau kita lihat apa yang disebut sebagai mutual legal assistance, ya, dengan berbagai negara, karena Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan tentu dukungan dari kerjasama dari negara lain. Terakhir, karena kita sudah membahas mengenai sejarah dari perkembangan hukum diplomatik, ya. Nah, saya minta Anda mempelajari atau coba menjawab nih. Apakah ya dari pengertian hukum diplomatik yang tadi sudah kita bahas, apakah menurut Anda mengapa negara-negara ini penting untuk menjalin hubungan diplomatik dan kira-kira apa sih tujuan atau kepentingannya? Dan yang kedua, nanti kita akan bahas pada kuliah yang kedua, kenapa sih kok perkembangan hukum diplomatik ini timbulnya di Eropa, tidak di Amerika atau tidak di Asia? Nah, itu mari kita bahas pada kuliah yang kedua. Dan untuk pengantar dari kuliah yang pertama ini kita sudahi dulu dan nanti kita akan lanjutkan pada kuliah-kuliah selanjutnya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.